Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Aktaviasari dari kelas PAI 5D akan sedikit menjelaskan mengenai historitas fikih. Yang pertama, historisitas fikih. Pola dakwah yang dilakukan di Indonesia telah berpengaruh terhadap kultur keberislaman di Indonesia. Selain itu, Islam yang berkembang di negara kita dipengaruhi juga oleh latar belakang pendidikan dai yang berbeda-beda. Kemudian, di Indonesia sendiri terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia, seperti Muhammadiyah dan NU. Kemudian ada aliran seperti aliran Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Semua meyakini dan mengklaim organisasi, aliran, dan mazhab mereka yang paling benar dan paling baik. Tetapi di satu sisi, organisasi, aliran, dan paham ini merupakan ancaman disintegrasi internal Islam Indonesia dan merupakan potensi kekuatan dan kekayaan pada sisi yang lain. Di Indonesia terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang, setidaknya ada 5 mazhab fikih, bahkan lebih dari itu. Semua berkembang dan berpengaruh, tetapi tidak diintervensi, apalagi dipaksakan oleh negara, karena negara mengakui Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru jika dipaksakan, maka negara akan berhadapan dengan masyarakatnya sendiri. Yang selanjutnya adalah stagnasi tasyrik Islam. Hukum fikih tidak bisa terlepas dari kondisi sosiohistoris para ulama fikih di dalam memproduksi hukum fikih. Fikih merupakan produk dari kondisi sosiohistoris karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Atas nama perbedaan mazhab, suatu kelompok ada kalanya rela melontarkan kalimat mengkafirkan kelompok lain, padahal mereka masih sesama Muslim, karena definisi Muslim adalah siapa saja yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Fikih menjadi instrumen bagi manusia untuk sampai kepada kehendak Tuhannya. Kemudian, hukum dalam Islam paling tidak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum i'tikadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh seorang mukallaf. Seperti contoh keyakinan terhadap Allah, Rasul Allah, kitab Allah, dan hari akhir. Kemudian yang selanjutnya ada hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang kaitannya dengan hal-hal yang wajib atas seorang mukallaf, menyangkut kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang wajib ditinggalkan, seperti perintah melaksanakan sholat, puasa, zakat. Yang ketiga, di hukum amaliyah atau praktis yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Yang selanjutnya, fenomena fikih generasi awal. Sejak Nabi Muhammad wafat, mulai muncul permasalahan di antara sahabat Nabi. Kemudian jika ditelusuri ke belakang dalam pertumbuhannya, hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah. Hukum Islam merupakan refleksi logis dari pergumulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan karya-karya fikih zaman sahabat, yaitu zaman berakhirnya masa tasyri', sekaligus merupakan embrio ilmu yang pertama. Bila pada masa tasyri' orang dapat memverifikasi pemahamannya atau dapat mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah, pada masa sahabat mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sementara itu, ekspansi kekuasaan pemerintahan Islam dan interaksi Islam dengan peradaban-peradaban telah menimbulkan masalah-masalah baru. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka, merujuk kepada nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Selanjutnya, fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah, pembentukan hukum Islam memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Mereka yang tercatat misalnya Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Ja'far lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Selain kontribusi ulama-ulama mazhab ini yang demikian besar, juga sekaligus menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mewariskan ikhtilaf yang berkepanjangan.
mazhab yang pertama adalah Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i al-Syafi'il al-Mutalibi. Ia dilahirkan di Busan tahun 1500 Hijriah. Tahun 150 Hijriah, kitab Usul Al-Fiqih yang sampai kepada kaum muslimin yang sahih dan hingga hari ini masih monumental adalah yang ditulis oleh Muhammad Idris Al-Syafi'i atau Imam Syafi'i, yaitu kitab Al-Risalah dan kitab Imam ini merupakan ulama Mekah kemudian menjadi ulama Mesir. Yang kedua, Ahmad ibnu Hambal. Ia adalah Ahmad ibnu Hambal ibnu Hilal al-Zahili al-Syaibani al-Maruzi al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah dan beliau termasuk salah satu imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab Musnadnya atau Musnad Ahmad ibnu Hambal. Yang ketiga ada Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah Nu'man ibnu Sabit ibnu Zauti. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Di Kufah beliau belajar dari ulama tabi'in Hamad ibnu Abi Sulaiman. Selain itu ia belajar fikih dari Atta ibnu Rabah dan Nafi' Maulana ibnu Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Selanjutnya yang terakhir adalah Imam Malik. Nama lengkap Imam Malik adalah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir. Nasabnya berakhir sampai Zu Asbah dari Yaman. Beliau berguru kepada ulama Madinah. Pertama kalinya ia belajar dari Abdurrahman ibnu Hurmus. Ia termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya. Selanjutnya, ketika pintu ijtihad tertutup. Tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu ijtihad ditutup dan yang lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen. Dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab atau ijtihad dalam koridor mazhab. Ijtihad dalam bingkai mazhab tertentu harus terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Hal ini sudah tentu membuka peluang lahirnya kesimpulan parsial atau furu'iyat yang berbeda dengan mazhab lainnya. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak. Ini masih dalam bingkai polemik tentang sejak kapan pintu ijtihad itu ditutup. Para imam mazhab yang bertahan pengaruhnya mazhabnya hingga kini adalah karena dukungan politik penguasa. Sebaliknya, ulama yang berseberangan dengan kepentingan negara atau politik penguasa tidak bertahan. Sebab fatwa dan mazhab tanpa dukungan politik apalagi menjadi oposisi beberapa kebijakan dianggap sebagai ancaman, bahkan makar. Yang selanjutnya adalah mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Hasan Hanafi melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban hidup manusia. Pertama, masa lampau atau al-madi yang dipersonifikasikan dengan al-tulat al-qadim atau hasanah klasik. Kedua, esok atau al-mustaqbal dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Ini dipersonifikasikan dengan al-tulat al-gharbi hasanah barat. Dan ketiga, sekarang atau al-hali yang dipersonifikasikan dengan nama al-waqi atau realitas kontemporer. Ketiga intelektual muslim tersebut pada prinsipnya menginginkan fikih tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan final, sebab fikih berbeda dengan Islam itu sendiri. Artinya, Islam adalah sebuah kebenaran mutlak, sedangkan fikih adalah hasil interpretasi terhadap sebagian makna Islam Al-Quran dan hadis yang kebenarannya relatif. Islam adalah jalan azali dari Tuhan pasti benar, sedangkan fikih merupakan produk pemikiran manusia berdasarkan perangkat ilmu yang telah dibangunnya dan ia bersifat profan. Selanjutnya adalah Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Akan tetapi, terdapat beberapa wilayah atau provinsi yang di dalamnya Islam merupakan agama yang minoritas. Keadaan ini sungguh merupakan sebuah fenomena yang unik. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan.
Bahkan secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Akibat mazhab penguasa di masa lalu telah mewariskan fanatisme yang begitu kuat, sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab itu di masa lalu seolah dianggap telah memadai, yang berakibat semangat mengkaji teks Al-Quran dan hadis menjadi melemah. Kegelisahan intelektual tersebut merupakan respon atas perlakuan umat, lebih mensakralkan kebenaran fikih menurut mazhab yang dianutnya dibandingkan anime untuk menggali sumber primer, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, kearifan menyikapi perbedaan. Pada tataran realitas, keragaman berpeluang memicu tumbuhnya benih-benih konflik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat karena keragaman atau perbedaan dapat menimbulkan permusuhan, disintegrasi hingga pertumpahan darah. Keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun secara kolektif, harus disikapi secara arif, agar dengan begitu kehidupan individu dan kelompok akan lebih dinamis, sehingga dapat melahirkan kompetisi secara sehat untuk memperoleh kebaikan atau fastabiqul khairat dan tolong-menolong atau ta'awun. Dalam menata kehidupan di bumi ini, tetapi keragaman dapat pula menjadi potensi konflik sosial jika tidak disikapi secara bijak dan arif. Potensi tersebut seharusnya dikomunikasikan dalam rangka menemukan sebuah kesepakatan bersatu atau toleran dalam menghadapi realitas yang mesti berbeda. Fikih seharusnya mampu memberikan jawaban tuntas terhadap berbagai fakta empirik. Keragaman pemahaman internal umat Islam Indonesia terhadap ajaran agamanya harus menjadi pertimbangan dalam memproduksi fikih di samping fakta sosial yang juga harus menjadi pertimbangan. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.